Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, sahabat teras langit dimanapun Anda berada. Semoga kita senantiasa dalam keadaan sehat, penuh rahmat dan keberkahan dari Tuhan. Amin amin ya robbal alamin. Perkenalkan, di sini saya Armi Lailia yang pada kesempatan ini akan mengisi salah satu podcast atau konten dari channel Teras Langit ini. Dan pada kesempatan kali ini kita kedatangan seorang bintang tamu yang sangat menginspirasi. Siapakah dia? Clue-nya adalah yang pasti, karena topik pada kesempatan ini adalah perspektif perempuan tentang karir dan pendidikan, pasti bintang tamunya adalah seorang perempuan, begitu ya. Dia sudah ada di samping saya, penasaran? Oke, langsung saja di sini ada panggilnya apa ini? Dek ya? Ya, ya. Dek, oke udah kedengaran suaranya ya. She is Lydia. Say hello. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Senang sekali ketemu sama Mbak Armi. Saya juga seneng banget. Oke, gimana Dek kabarnya? Alhamdulillah baik. Kalau Mbak Armi sendiri gimana? Alhamdulillah baik, sehat dan bahagia. Mantap. Mantap. Lengkap Oke, sekali. jadi teman-teman yang mungkin belum kenal atau mungkin semuanya kebanyakan udah kenal gitu. Dia adalah perempuan yang hari ini sempat menjadi trending karena prestasinya begitu. Kalau kita bicara prestasi, nanti dia akan menjelaskan apa saja yang sudah diraih sampai hari ini. Dan sekarang ini 2 hari lagi dia akan flight kemana? Ke Ke Perth. ke Perth, oke, ke Australia, ke benua sebelah ya. Untuk apa? Yang pastinya untuk melanjutkan pendidikan. Oke, langsung saja saya mau tanya-tanya sama Dek Lydia ini, ceritanya sampai bisa keterima beasiswa LPDP ya? Ya. LPDP ke Perth. Silahkan diceritakan kepada sahabat Teras Langit. Oh, kalau ceritanya panjang ya sebenarnya. Ini dimulai dari mimpi saya saat masih MI. Masih MI di sini di MI Miftahul Khair. Saat itu saya ingat sekali kelas 4 MI itu bilang ke kakak saya pengen kuliah di luar negeri. Oke. Kemana? Ke Perancis. Nggak tahu padahal Perancis itu di mana asalnya. Itu kelas berapa Kelas ngomong 4. gitu? Kelas 4 bilang kayak gitu. Akhirnya ya udah terpatri di pikiran, di hati semua, pokoknya nanti kuliah harus ke luar negeri gitu. Sampai akhirnya kuliah S1 sempat masih di dalam negeri di Universitas Brawijaya Malang. Setelah itu tapi saya udah target nih, habis lulus saya mau daftar beasiswa. Beasiswa yang pastinya ke luar negeri. Itu udah paten. Dan akhirnya setelah lulus masih yudisium, belum wisuda, itu saya nyoba untuk pertama kalinya daftar beasiswa LPDP tahun 2019. Tapi sayangnya gagal. Gagalnya di tahap akhir lagi. Sakitnya, waduh, sakitnya di sini. Jadi pertama kali nyoba sampai tahap akhir tapi gagal. Kemudian saya sadar kan, di situ akhirnya evaluasi apa nih kekurangan saya kalau mau ke luar negeri, apa nih yang dibutuhin. Pertama bahasa. Ternyata kalau di luar negeri bahasa nggak cukup TOEFL yang biasa kita pakai di kampus Indonesia gitu. Akhirnya saya pergi ke Pare, ke Kediri. Persis sebelum breakout pandemi itu. Jadi baru 2 minggu di sana belajar, harus pulang Karena pandemi. Sakit banget lah, lagi-lagi sakit ya. Iya. 6 bulan jeda saya balik lagi ke Pare. Itu pun saya juga sempat nyoba apply beasiswa ke Australia, jadi ke pemerintah Australia, tapi gagal. Akhirnya di Pare fokus bahasa selama 3 bulan. Terus akhirnya lanjut di rumah untuk proses drilling sebelum tes. Namanya tes IELTS. Itu salah satu tes komprehensi untuk bahasa Inggris. Itu sambil itu drilling tuh saya juga nggak nganggur, nggak cuman drilling aja, daftar beasiswa ke Korea. Jadi daftarnya kemana-mana? Iya, kemana-mana, ke Korea. Terus habis itu daftar di Korea sampai tahap akhir lagi-lagi gagal. Keterima di universitasnya tapi ternyata di beasiswanya nggak lolos. Terus daftar lagi ke Australia, ke pemerintah Australia, lagi-lagi gagal. Udah berapa kali gagal? 5 kali. 5 kali. Yang terakhir kali itu di Polandia, daftar ke pemerintah Polandia dan masih belum berhasil. Yang terakhir finally LPDP 2021 itu titik baliknya. Akhirnya berhasil. Jadi memang kegagalan demi kegagalan itu harus dirasakan dulu ya. Ya, biar ada effortnya. Iya, gitu. biar ada. Ada sih yang beruntung sekali coba gak berhasil. Tapi apa ya? Maksudnya kalau di
desa kita ya Karangrejo kan Mhm. kamu ini satu-satunya begitu. Apa sudah ada? Belum kan? Kalau Satu-satunya yang pernah atau menerima beasiswa LPDP ke ada, luar negeri ada? ke luar negeri, saya kurang tahu sih. Kalau 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 setahu saya sih nggak ada ya. iya mungkin Jadi ya. heeh, jadi baru pertama kali dan mencetak sejarah baru untuk Karangrejo. Dan Alhamdulillah. semoga menginspirasi untuk generasi muda di sekitar kita, Iya. apa ya, karena, judgement dari masyarakat kita yang, masih, apa ya, masih punya pemikiran yang perempuan ini buat apa sih? Bener. Kan berpendidikan tinggi-tinggi, toh nanti ujung-ujungnya balik lagi ke dapur Nah gitu itu kan. statement yang menggelikan ya Heeh, sebenarnya di telinga itu itu. judgement yang tidak konstruktif ya dan Iya malah benar. membuat perempuan ini seolah-olah tidak punya kesempatan untuk menunjukkan eksistensinya di Benar depan benar. masyarakat. Gimana kalau, reaksinya atau responnya tentang judgement masyarakat itu? Ada nggak sih di sekitarnya sampean, di lingkungan terdekat yang kayak gitu, yang punya Mmm, persepsi begitu? alhamdulillah kalau misalkan di Mhm, keluarga saya tuh, eee, judgement atau statement seperti itu tuh nggak ada sama sekali. Jadi, eee, mau support banget ya? perempuan ya support sekali, mau saya perempuan, mau kakak saya yang laki-laki misalkan mau lanjut kuliah pun pasti di-support gitu. Apalagi memang saya dari awal sudah ini kan istilahnya kayak udah mencanangkan mimpi gitu Heeh ya, heeh, I wanna go abroad gitu buat study gitu. Saya mau keluar negeri buat belajar dan mereka udah tahu dari awal dan mereka tahu gimana effort saya, heeh. pastinya mereka pasti support. Dan alhamdulillah juga di sekitar saya, misal tetangga-tetangga gitu, nggak ada tuh, selentingan-selentingan kayak gitu, alhamdulillah memang kayaknya masyarakat kita udah mulai maju ya di Heeh sini. heeh. Jadi Pemikiran primitifnya udah mulai iya benar hilang. benar benar. Jadi, nggak ada sama sekali selama 25 hampir 25 tahun saya tinggal di sini, tuh nggak ada sedikit pun saya dengar selentingan, "Ngapain sih kuliah jauh-jauh? Ngapain sih Heeh heeh. kuliah lagi? Entar juga kamu balik lagi ke dapur kan, entar kamu juga jadi ibu rumah tangga." Lah terus kenapa emangnya gitu kan? Heeh heeh. Jadi nggak masalah sih, alhamdulillah Nggak nggak masalah. masalah. Iya karena apa ya, pendidikan kan toh kita nantinya juga jadi ibu kan gitu ya, Benar. madrasatul ula untuk, anak-anak gitu Iya kan. Jadi pendidikan tuh nggak ada ruginya sama sekali, mau kita tinggal nanti kan mau jadi ibu rumah tangga is okay ya iya, kan, that's fine. wanita karir juga is okay, semuanya pilihan di perempuan. Perempuan dan laki-laki punya kesempatan yang sama Kalau itu. ini saya dulu, masih SMP, saya ingat banget SMP kelas 3 Heeh, kayaknya. Itu saya nonton film Habibie Ainun yang pertama. oke. Dan di situ kan diceritakan bagaimana kisahnya Habibie dan Ainun gitu. Dari situ yang saya ambil justru pelajarannya adalah bagaimana menjadi Ibu Ainun ini berpendidikan tinggi, tetap Mhm, berkontribusi pada bidang yang dia geluti dari awal, dokter ya? ya dari dokter, tapi dia juga bisa mengantarkan suami dan anak-anaknya menjadi orang hebat. Artinya peran perempuan yang berpendidikan berkualitas itu penting gitu. Heeh heeh. Karena Walaupun satu perempuan akan melahirkan beberapa orang gitu banyak dan generasi itu. seterusnya gitu. Jadi di situ saya terinspirasi dari film itu bahwa, oh nggak masalah perempuan misalkan pendidikan tinggi pun tetap mengabdi sama suami, sama anak-anaknya juga bisa gitu. Jadi nggak ada masalah. Nggak ada masalah, selama kita tahu ya Heeh, nantinya kita punya tanggung jawab. benar. Ini jadi bicaranya kayak seolah-olah kita mau merit besok ya. Jadi kalau aku punya pemikiran fitrahnya perempuan tuh cuma 4, hamil, melahirkan, Mhm. menyusui, dan menstruasi. Selebihnya itu nggak ada fitrahnya lagi. Mau nggak bisa masak, mau nggak bisa apa, itu kan bukan fitrah gitu Iya loh. benar Jadi benar. semuanya bisa dikomunikasikan gitu. Iya benar Jadi banget. masyarakat kita ini, alhamdulillah ya sudah istilahnya mulai hilang lah. Iya trennya positif lah, Heeh, progresif kita. progresif. Jadi pemikiran-pemikiran primitifnya ini sudah mulai Benar, hilang gitu. Kalau keluarga support banget. support banget, dari keluarga yang memang aktivis ya, rata-rata aktivis ya keluarga Aktivis, iya benar. heeh. Dan aku sama Lydia ini kalau teman-teman tahu mungkin, kita ini sama-sama ditinggal almarhum ayah Iya, ini masih kecil. Jadi kalau aku itu di tahun 2010 itu posisinya di kelas 2 SMA. Jadi kehilangan yang bener-bener di waktu kita lagi butuh-butuhnya sosok ayah. Ketika mhm, remaja yang bener-bener, apa ya, figur ayah ini di keluarga hilang. Ketika aku posisinya 16 tahun waktu itu. Jadi bener-bener kayak kalau sekarang ini memang udah lama banget ya, nggak iya, gimana sih rasanya nggak
nggak pernah ketemu ayah atau kehilangan sosok figur itu di keluarga. Jadi rasanya tuh sakit banget gitu. Kalau Lydia sendiri ayah meninggal Kalau saya setengah umur saya setengah dari umurnya Mbak waktu ditinggal. 8 tahun. 8 tahun. Jadi waktu MI ya? itu ya MI kelas 3, ayah meninggal tahun 2005 bulan Desember, kemudian ibu nyusul 2006 bulan April awal. Lengkap lah sudah. Lengkap sudah. Jadi justru di situ menurut saya ada hasrat untuk membuktikan bahwa nggak ada orang tua pun Nah, saya tetap bisa gitu. Maksudnya kayak betul. bukan berarti ketika saya menjadi anak yang tidak punya orang tua itu menjadi anak nakal yang seperti stereotip dari masyarakat gitu kan. Kayak anaknya nggak ada orang tua nih, nggak ada yang ngedidik, pasti dia nakal, kemudian pergaulannya ya salah arah gitulah gitu. Dan saya pengen buktikan bahwa itu nggak benar gitu. Bahkan kadang untuk mengangkat motivasi atau semangat lagi tuh, aku kayak inget kisahnya Nabi Muhammad sendiri pun juga yatim piatu kan beliau, dan beliau jadi orang hebat. Kenapa saya nggak bisa gitu kan? Kita Ada harus contohnya tetap gitu. kita harus tetap fight ya. Iya, tetap fight. With or without ayah gitu. Jadi untungnya ini kan Mbak Lydia ini anak bungsu. Iya. Dengan kakak-kakak yang luar biasa support. Mau disampaikan sesuatu untuk kakak-kakaknya yang 2 hari lagi mau ditinggal. Ditinggal untuk berapa lama, Dek? 2 tahun. 2 tahun aja 2 ya. tahun Semoga aja. lulus cepat. Amin. Tepat Dan waktu, lancar. amin. Sampaikan dong ke Jadi say nervous ya kalau something bilang gitu. untuk semua yang sudah support, khususnya keluarga besar. Ya untuk semuanya, Mbak, Mas, adik-adik, ponakan juga yang selalu support saya ya. Saya bukan orang yang puitis ya, bingung. Sampaikan aja apa yang ada dalam hatinya. Ya, intinya saya sangat bersyukur lahir sebagai Lydia, dilahirkan oleh ayah dan ibu kita, menjadi adik-adik Mas dan Mbak semuanya. Saya sangat bersyukur. Aduh, jangan nangis. Udah gitu aja. Saya sangat bersyukur pokoknya. Sangat bersyukur ya, oke. 2 tahun selesai, cita-citanya apa sih? Kan kita setiap orang ini punya punya cita-cita. Jadi kalau Lydia ini kisahnya ini dimulai dari mimpinya ketika MI, ketika SD ya punya cita-cita harus kuliah ke luar negeri begitu. Dan akhirnya moto yang aku sering banget baca dan jadi pegangan juga, dream, believe and make it happen, ya kan? Dream dulu, terus kita percaya bahwa mimpi itu akan jadi nyata. Yang ketiga make it happen. Jadi jangan cuman mimpi, tapi kita harus bikin step by step untuk sampai di goal itu kan. Kita harus gitu. bikin pergerakan untuk Ada nggak cita-citanya lagi selain udah keterima nih kuliah di luar negeri? Setelah ini ada cita-cita lain selain jadi ibu rumah tangga ya? Kalau saya nih dari dulu, saya juga masih ingat banget dulu pas waktu SMP tuh pernah ikut outbound. Di situ ada kertas kayak kain putih, disuruh nulis mimpi dan tanda tangan di situ. Di situ saya tulis ilmuwan. Jadi saya pengen jadi peneliti atau ya akademisi gitu. Profesor. Ya, like semacam itu. Because I love being a scientist. Saya suka sebagai seorang ilmuwan gitu. Karena dulu emang bacaan saya itu tentang profil biografi ilmuwan-ilmuwan gitu, kayak Albert Einstein, terus Thomas Alva Edison. Kayak gitu-gitu bacaannya, makanya jadi bacaannya udah berat ya, Bu. Gitu. Enggak, itu tapi waktu itu pas SMP di perpus tuh ada kayak sama SMP komik mana? Di Surabaya. Khadijah ya? Dan itu bentuknya komik, jadi masih enak dibaca. Itu komik tapi penuh dengan tulisan gitu lah. Orang-orang paling males gitu ya bacanya, tapi saya suka. Ya itu sih. Jadi akhirnya terinspirasi. Bahkan waktu itu saya yang luar biasa itu saya waktu itu baca tentang profilnya Helen Keller. Kan dia buta, tuli, bisu. Bayangin, tapi dia keren banget. Jadi kayak orang seperti itu aja bisa melakukan sesuatu gitu. Gimana kita yang orang masih yang disable sempurna aja gitu. bisa ngelakuin apapun gitu ya. Nah, sekarang kita yang dikasih kesempatan sama Tuhan untuk dianugerahi segala sesuatu yang sempurna, ya masa kita mau menyanyiakan gitu istilahnya ya. basic kita itu udah ada gitu. Yang basic kebutuhan dasar kita itu udah diberikan semua sama Tuhan gitu. Kalau misalkan kita menyerah, terus misalkan kita nggak mau ngapa-ngapain, itu bukan lagi loser ya, tapi itu nggak bersyukur, jadi kufur kan akhirnya. Jadi semakin kita nggak mau berusaha itu semakin dekat kita dengan kekufuran, nggak sih? Iya, betul. Jadi salah satu bentuk syukur kita
kita dianugerahi apapun bentuk syukur kita, ya kita memanfaatkan itu Betul gitu kan. sekali. Dikasih mata, dikasih tangan, dikasih kaki yang lengkap, ya kita manfaatkan untuk berimpact positif kepada masyarakat. Dikasih motivasi berlebih, guys, saya juga harus dimanfaatin. Kalau yang memotivasi ini, setiap orang ini punya titik balik ya, punya titik balik dan punya motivasi tersendiri untuk meraih apa yang dia mau. Kalau motivasinya Dek Lydia sendiri untuk sampai di titik ini, what? My dream. My dream. My dream. Karena dari dulu saya punya pikiran bahwa ketika saya menyandarkan motivasi saya pada sesuatu, ketika sesuatu itu hilang juga motivasi saya. Jadi saya harus believe in myself. Jadi harus percaya sama diri saya sendiri gitu. Jangan sama orang lain ya. Benar. Jadi karena saya tahu batasan kemampuan saya seberapa, karena saya tahu saya tuh bisa aja ngegebrak sampai mana, itu saya tahu gitu. Jadi walaupun kadang yang sampai sekarang pun mikir-mikir kayak, ih besok udah mau berangkat ke Aussie, ya masih kayak nggak percaya gitu. Tapi ketika saya balik lagi lihat betapa saya berusaha gitu, betapa saya dukung keluarga, betapa orang-orang mendoakan saya, oh that's not impossible gitu. Itu bukan nggak mungkin terjadi. Nothing impossible gitu. Ya. Luar biasa. Kalau LPDP sendiri ini kan pasti yang namanya beasiswa dari negara ya, pasti kan nanti balik ini harus punya impact yang luar biasa untuk bangsa dan negara. Harus berdampak. Itu sebagai prasyarat yang dicantumkan atau enggak, Dek? Kalau di persyaratan ini sebenarnya itu nanti di esai. Nanti ada esai beasiswa, kita harus menjelaskan di sana apa kontribusi yang ingin kita lakukan sesuai dengan bidang yang kita geluti pastinya. Jadi memang apa ya, LPDP ini kan nanti beasiswa dan harus berdampak ketika dia pulang lagi ke Indonesia. Benar. Semoga 2 tahun lagi kita ketemu. Amin. Dan udah jadi seorang ilmuwan sesuai dengan mimpinya. Amin gitu. Kalau ini kemampuan bahasa, pasti kan teman-teman menanyakan ini kemampuan bahasanya Mbak Lydia sampai segimana sih kok sampai keterima gitu. Kalau di Australia untuk bahasa ini ya tetap English. Bahasa Inggris tapi mereka punya aksen sendiri. Jadi kayak biasa yang kita dengar di film-film itu kebanyakan American accent atau aksen Amerika. Kalau Australia beda lagi. Itu agak lucu lah pokoknya. Itu menurut saya udah mulai belajar. Karena sempat waktu itu partner speaking saya orang Australia, jadi kayak kesempatan belajar juga. Kalau menurut saya sih aksen paling susah di antara aksen dari Inggris, Amerika sama Australia itu paling susah Australia. Iya. Karena benar-benar yang mereka tuh sebenarnya pakai bahasa gaul gitu loh, dimampatkan gitu. Harusnya pronunciation-nya agak panjang dibikin singkat gitu. Itu tantangannya di situ nanti. Iya, tapi nanti pasti seiring berjalannya waktu akan beradaptasi dengan gampang. Amin ya. Amin. Oke. Selain keluarga, tadi sudah disampaikan ucapan terima kasih untuk kakak, untuk mas, mbak gitu ya, yang sudah support selama ini. Ada nggak sih? Apa tuh? Ada nggak sih someone atau supporter yang apa ya, Dek ya? Gak apa-apa lah kita bicara ini ya, karena sasaran penontonnya juga nantinya anak-anak muda gitu yang tidak jauh dari masalah asmara. Ada nggak? Kalau aku boleh kepo dan dibahas di sini. Cuman dijawab ada atau enggak gitu loh. Kalau sekarang nggak ada. Nggak ada. Oke, aku sempat ngerti kayaknya dulu. Aduh, siapa tuh? Nggak adanya karena apa? Karena mau keluar negeri. Enggak. Oke. Cuman kalau untuk Mbak Lydia sendiri kan usia 25 ya. Kalau mungkin bulan ini 25. Bulan ini 25, nggak selisih jauh sama aku. Jadi kalau masih masalah judgement masyarakat tadi di usia kita kan harusnya ya, atau bukan harusnya sih, kebanyakan sudah ini sudah itu gitu kan, sudah menikah, sudah punya anak 1-2 begitu. Sedangkan kita masih kayak gini-gini aja. Gimana nih rencananya atau dalam list rencananya Mbak Lydia ada merit di tahun ini gitu? Nggak ada? Atau punya pemikiran lain tentang itu? Saya punya pemikiran lain sih. Gimana? Kalau misalkan pada umumnya itu orang-orang bilang kalau usia 25 tuh harusnya udah nikah gitu kan, usia masuk 22 dan sebagainya, ntar kamu keburu ke perawan tua dan sebagainya gitu ya. Kalau menurut saya tuh saya punya timeline sendiri gitu.
setiap orang, setiap manusia, mau perempuan atau Laki-laki. laki-laki itu punya timeline sendiri gitu. Mau dia nikah umur 30, kayak mau dia nikah umur berapa itu urusannya dia gitu. Karena mereka punya goals atau punya target sendiri, target masing-masing gitu. Ketika dirasa targetnya akan tercapai lebih luas ketika dia single, ya sudah, ngapain buru-buru nikah gitu. Dan itu yang saya lakukan. Dan sebenarnya kalau aku gini, kita itu ya generasi yang tagline and timeline-nya ini mengikuti masyarakat, ya nggak sih? Masyarakat bilang tau di usia 22 harus udah 23 udah harus nikah, 25 punya anak 1, 27 punya anak 2 gitu kan ya. Iya, Itu iya. kan apa ya, kayak masyarakat itu punya aturan sendiri gitu loh. Bener, Kalau bener. nggak sesuai dengan apa yang mereka mau tuh kita kayaknya kita yang salah gitu. Agak dicibir gitu ya kadang-kadang. Agak dicibir. Oke lah, gak apa-apa lah. Nggak Netizen apa-apa. bebas. Netizen, iya benar-benar. Oh Kalau ya, yang ngerasain juga kita kan, yang ngalamin juga kita. Apakah mereka akan membantu saat kita kewalahan ngerawat anak? Enggak juga. betul banget. Mungkin ada hikmah-hikmah yang apa ya, yang terkandung gitu ya. Kenapa Mbak Lydia nantinya sampai dikasih kesempatan Allah untuk pergi ke Australia, pasti nanti ada Iya, hikmahnya benar. juga Pasti, gitu. pasti. Kalau Saya ini pesan untuk generasi muda supaya Generasi mereka muda. tidak takut untuk bermimpi, mereka tidak takut untuk punya rencana-rencana yang mungkin kadang dianggap oleh sebagian orang, "Halah ngapain sih?" gitu. Ya untuk teman-teman yang masih remaja gitu, ini kesempatan kalian gitu untuk memupuk mimpi sebenarnya. Karena di situ, karena saya membangun mimpi saya juga di usia kalian. Di situ saya perbanyak baca buku. Saya masih ingat banget SMP, lagi-lagi saya masih SMP. Waktu itu di lab komputer itu yang saya buka bukan game seperti kebanyakan teman saya, tapi Teman-teman. kadang-kadang saya buka malah situs kampus. Salah satu kampus terbaik di dunia, Cambridge University di Inggris. Waktu itu saya berangan-angan, bisa nggak ya masuk sini? Cambridge ya. Cambridge waktu itu. Ya mimpi yang bisa berubah-berubah ya. Rezeki kan Sudah Allah yang diatur, ngatur ya, walaupun ujung-ujungnya ke Australia. Tapi kan alhamdulillah masih top 100 dunia gitu kan. Jadi walaupun nggak sesuai sama target awal, itu kan semua juga tergantung proses. Banyak input lagi yang masuk, banyak pertimbangan lagi gitu. Intinya Perth ini kota ya, Dek ya? Perth itu kota. Jadi intinya teman-teman yang masih remaja itu jangan habiskan waktu kalian dengan gadget. Asli. Buku. Kalau saya tuh sarannya buku. Iya, kita sama-sama suka baca buku. Buku nggak apa-apa baca novel, nggak apa-apa baca komik, karena saya juga tetap dapat ilmu dari kedua buku enteng itu istilahnya. Kalau dulu saya tiap hari baca koran. Jadi saya ngikutin gejolak politik dunia, gejolak politik di Iya, di benar. Indonesia. Padahal saya masih SMP waktu itu. Jadi kadang pikiran saya, aduh ini KPK udah nangkep siapa ya hari ini gitu. Padahal mungkin pikiran teman-teman saya, BBM siapa ya hari ini kayak gitu. Iya, jadi kalau aku tuh suka series novelnya Tereli. Jadi Tereli ya. dia ini kan novel tapi bikin pembacanya ini mikir gitu loh. Benar. Apalagi kayak aku kenal yang namanya istilah shadow ekonomi dan Iya. segala macam tentang politik itu juga dari sudut pandangnya Tereli, tapi dibahas atau dituangin dalam bentuk novel yang lebih ringan Iya, gitu. benar. Dan aku suka banget Saya novel-novelnya. tahu kata mafia itu Tereli. pertama kali dari Tereli juga. Waktu itu yang bahas negeri di Jutanduk. Nah itu kan bahas Negeri para berdebah. Iya, negeri para berdebah. Itu kan sebenarnya kalau misalkan saya refleksikan ke dunia nyata itu nyindir Bank Senturi. Oh gitu. Kalau misalkan saya refleksikan ya, kalau saya nggak salah, karena waktu itu juga ngikutin berita itu sedikit demi sedikit kan. Terus mafia hukum, muncullah kata-kata mafia hukum. Seperti kayak virus corona, ini juga dibahas dalam satu novelnya Tereli bahwa di tahun berapa gitu akan ada virus yang menggemparkan dunia. Dan itu jadi kejadian gitu loh, corona 2 tahun bikin kita gitu kan. Iya. Jadi buku itu kalau aku sih suka banget memang baca buku, tapi buku-buku yang enggak terlalu berat kayak yang kamu suka sih. Enggak ya. Aku juga enggak berat-berat. Akhir-akhir ini aja suka baca buku tentang feminis. Sedikit masih nyoba-nyoba. Oke. Sekarang ini kalau aku mau ngomong tentang gender, maka Lydia yang terpikir dalam benaknya apa? Gender ya perempuan dan laki-laki. Kalau lagi iya, gender perempuan dan laki-laki. Kalau kita salah ketika ada yang ngomong tentang persamaan gender ya,
atau Mhm. apa. Kalau aku lebih setuju dengan kalimat kesetaraan gender Iya, begitu benar. dalam konteksnya. Tapi kita sebagai perempuan yang selama ini menuntut emansipasi perempuan juga sebenarnya harus tahu tentang konsekuensi di belakangnya. Kayak Mmm, misalkan kita mau enak-enakannya aja kan juga nggak bisa ya. kayak gimana Jadi tuh? kesetaraan gender laki-laki misalnya kita menuntut menuntut kita disetarakan untuk dapat kesempatan yang sama dengan laki-laki Mmm, bekerja dan begini. iya, Tapi ketika kita beban kerjanya disamakan sama laki-laki, perempuan masih sering, "Loh tapi kan aku nggak bisa kayak gini kan, seharusnya kan nggak kayak gitu kan." Dia mau menuntut enak-enaknya aja juga nggak mau. Kalau menurut Lydia? sebenarnya itu bukan nuntut enak-enaknya aja, maksudnya setara itu kan sesuai dengan porsinya. Mhm, Bukan berarti misalkan gini, eee, ketika laki-laki tingginya segini, oke. Perempuan perempuan maksudnya kayak apa ya, saya pernah lihat punya ilustrasi ini, itu, punya analoginya. saya pernah lihat ilustrasi maksudnya setara itu semua orang tuh bisa lihat sesuatu yang sama, Mhm, mau dia tingginya seberapa pun. Ketika ada tembok nih misalkan, ada 3 orang dengan tinggi yang berbeda. Orang ini tinggi, jadi dia nggak perlu pijakan untuk mhm, melihat di balik tembok. Kemudian yang kedua ini agak tinggi, tapi dia perlu pijakan yang kecil. Kemudian dia akhirnya bisa lihat tembok. Terus kemudian yang ketiga itu dia kecil banget, jadi dia perlu perlu yang sekitar lebih tinggi. ya 3 pijakan untuk Heeh. melihat. Nah itu maksudnya setara. Jadi Jadi nggak dikasih harus sesuai sama. porsinya gitu. Sama kayak keadilan. Keadilan ini kan nggak harus sama ya kan, nggak harus Hmm, sama tapi proporsional begitu, proporsional ya sebenarnya proporsional. tujuannya apa? Eh, Kesetaraan gender ya tujuannya aktivis-aktivis feminis itu untuk untuk menyuarakan hak hak yang sama, hak yang setara gitu antara laki-laki dan perempuan. Maksudnya kayak misalkan di pendidikan gitu, kita punya hak untuk tidak dijudge oleh masyarakat, bagi perempuan ya, tidak punya hak untuk tidak dijudge oleh masyarakat ketika kita me menempuh pendidikan yang lebih lebih tinggi tinggi. gitu. Sama seperti laki-laki, misalkan laki-laki menempuh pendidikan yang lebih tinggi, mereka dibanggakan. Perempuan pun juga punya hak yang sama untuk dibanggakan ketika menempuh pendidikan yang lebih tinggi kayak gitu. Iya, Itu karena nantinya itu juga yang kita perjuangkan sebenarnya. ketika jadi ibu, saya belum ya, tapi punya pikiran begini, ketika perempuan yang berpendidikan dengan perempuan yang tidak punya kesempatan untuk menempuh pendidikan yang tinggi, nanti cara dia mendidik anak, cara dia berkomunikasi dengan suami, cara dia problem solving dalam rumah tangga, itu nantinya juga akan Berbeda. berbeda, Iya, begitu. Karena benar. dari pengalaman, dari pelajaran, dari hal-hal yang pernah dia dapatkan, bagaimana cara dia mengatasi masalah nanti juga akan berbeda. Benar benar. Semoga ini tidak jadi teori ya, tidak jadi teori saja ketika nanti kita sudah berumah Pasti tangga. tetap ngaruh sih, tetap Mhm, ngaruh ketika walaupun minimal seperti ini, misalkan memang, teman-teman di sana belum berkesempatan untuk heeh, mengenyam pendidikan yang lebih tinggi seperti kita mhm, misal, itu tidak tidak menutup kemungkinan mereka bisa mendidik dengan baik, betul, asalkan mau belajar gitu. Ya tetap baca buku tentang parenting, kemudian sosmed nggak cuman buat tiktokan yang lihat joget-joget doang, tapi juga bisa dilihat, di akun-akun yang, edukatif tentang mhm, parenting. Karena sekarang TikTok udah jadi benar. media belajar gitu, nggak cuman joget-joget aja, Jadi challenge-challenge pendidikan gitu. nggak harus didapat di bangku, di meja Mhm, sekolah begitu ya. Karena anak-anak yang yang berhasil, contohnya Mbak Lydia, juga mhm, pasti dilahirkan dari orang tua yang luar biasa iya begitu. bener, Meskipun orang tua kita, orang tua sampean dan saya ini tidak punya kesempatan untuk menempuh pendidikan seperti anak-anaknya, tapi iya toh mereka berhasil kok bikin iya kita kayak bener, gini gitu kan. Berarti membuktikan bahwa pelajaran hidup itu tidak hanya didapatkan di bangku sekolah, pegang pulpen dan iya, buku, tapi dari manapun. dari mana pun, bener. Dari media sosial juga bisa, Nah, dari ngobrol sama guru, followers-nya banyak, dikit. nggak aktif di Instagram ya? Aktif sih kalau di Instagram, kalau TikTok nggak punya. Kalau YouTube belum? Belum punya. Kayaknya nanti harus bikin ini Mbak, harus bikin vlog, ya kan? Ya nanti kalau nervous depan kamera saya udah teratasi. Iya oke. Seru banget ya ngobrolnya kita ya, nggak Iya, kerasa udah berapa keseruan. menit. Sampai jam berapa ini? Terakhir, Oke oke. perempuan ini gini, kalau ada orang-orang bilang semakin tinggi perempuan maka dia punya, apa Tinggi namanya, apanya? semakin tinggi kualitasnya semakin tinggi kualitasnya maka dia juga punya ini, punya
karakter pasangan yang harus didapatkan ini juga harus tinggi gitu atau melebihi dia. How about you? Itu pernyataan umum ya, Heeh. pernyataan khusus. Gimana? Kalau menurut saya sih tentang pasangan, saya nggak terlalu ahli sih sebenarnya. Tapi yang jelas berdasarkan yang saya lihat di sekitar saya, pasangan tuh wajib tanggung jawab. Siapapun, mau perempuan mau laki-laki sama-sama harus bertanggung jawab sesuai porsinya. Kemudian yang kedua harus komunikatif. Jadi kita apapun masalahnya harus bisa dikomunikasikan. Karena saya nggak tahu berapa persentasenya ya, tapi yang jelas mostly kebanyakan masalah rumah tangga itu karena miskom gitu Miskom, kan. betul. Yang saya tahu kebanyakan nggak cuma di rumah tangga sih, di organisasi, di Bener. pacaran, di Orang temen tua dan gitu kan. anak berantem atau Semuanya itu karena gara-gara miskomunikasi kan. miskom. Jadi butuh pasangan yang komunikatif. Artinya bisa membicarakan segalanya gitu. Mau tentang masalah A, B, C, D itu semuanya bisa didiskusikan. Yang ketiga bisa diajak kerja sama. Gitu. Karena bagi saya keluarga itu maksudnya kayak antara Pasangan suami dan istri atau pasangan itu seperti pilot dan kopilot. Tetap pemimpin dan yang mengarahkan pesawatnya itu pilot, tapi kopilot juga ikut andil di situ. Tidak berarti kopilot ini lebih inferior, enggak juga gitu. Tapi dia juga bisa mengambil alih ketika pilotnya lagi oleng, ntar kopilotnya kan yang ngambil kendali Iya, bener, gitu. bener. Jadi harus tetap stay together gitu. Sefrekuensi. Nggak bisa ketika suami jadi pilot terus istrinya pramugari yang cuman ngurusin rumah tangga, maksudnya kayak ngurusin urusan domestik ya kan, pramugari seperti itu kan bener. istilahnya. Misalkan maksudnya bukan untuk merendahkan, Melayani ya. sama sekali tidak bermaksud merendahkan profesi pramugari ya, maksudnya itu analogi saya aja. Makanya kalau pramugari kan melayani, biasanya melayani kebutuhan penumpang gitu. Kita anggap saja penumpang itu anak-anak gitu. Oke. Berarti nggak harus juga lulusan S2 ya calonnya ya? Nggak harus. Yang penting nyambung lah. Kalau nggak nyambung ngapain? Emang sefrekuensi itu penting sekali. Jadi sefrekuensi nggak harus kita sama-sama lulusan S1, S2, S3, tapi yang bisa bekerja sama dan punya visi misi yang sama. Dan satu lagi yang penting, dia nggak insecure. Kalau misalkan nah ini pasti ya kan? insecure karena dong. Laki-laki nggak tahu, aneh banget menurut saya. Nggak tahu ini laki-laki mungkin yang nonton yang laki-laki bisa menjawab. Menurut saya itu aneh. Bagi mereka ketika perempuan memiliki tingkat pendidikan yang lebih rendah dari mereka itu that's fine, mereka lebih senang kayak gitu. Tapi ketika ada perempuan yang jenjang pendidikannya lebih tinggi, mereka tuh jadi kayak insecure gitu. Terus malah kayak nggak suka gitu. Lah emang kenapa gitu? Itu sisi maskulinnya laki-laki, dia nggak mau perempuan ini ada di atasnya secara kualitas seperti ego itu. mereka memang mungkin ego mereka aneh menurut saya, aneh gitu. Ada juga kayak bilang jangan pinter-pinter nanti laki-laki mundur semua. Itu lebih aneh lagi gitu kan. Jangan pinter-pinter nanti nggak berani, laki-laki yang deketin nggak berani. Nah itu kayak gemes kalau ada yang ngomong kayak gitu. Padahal ya gitu ya. Kita juga nggak masalah kan Mbak ya kalau misalkan. Nggak masalah. Malah kalau misalkan tolak ukur milih pasangan, kalau aku sih malah bukan dia yang harus S1, S2 atau apa. Yang penting sefrekuensi dan saling support, iya kan? Ya, partner, kita kan nyari partner, bukan nyari pemimpin. Nyari pemimpin sih, nanti banyak ini. Tapi partner ya kayak pilot dan kopilot kan partner gitu. Of life, gitu. Mending telat nikah sedikit daripada nanti gagal menikah atau jadi gimana? Ya, sampai ketemu lah. Amin. Semoga nanti ketika saya menikah sama Mas di sini. Amin. Kok suwe ya 2 tahun? Iya 2 tahun aja, Mbak. Harus cepet-cepet. Oke. Loh, jangan cepet juga. Oke. Ada lagi yang mau disampaikan ke sahabat sebagai closing statement? Buat closing statement secara general aja ya. Menurut saya, misalkan teman-teman sudah punya mimpi, itu tadi seperti yang dibilang Mbak Army, dream, believe it and make it happen. Ya itu benar-benar real karena kita hidup ya walaupun selain dari ini ya untuk tujuan agamis ya, keagamaan,
Tapi ketika kita tidak punya mimpi, kita tidak bisa memberi makna gitu dalam kehidupan dalam itu. kita. Hidup kita akan lebih bermakna ketika kita punya mimpi, kemudian kita berusaha untuk mimpi itu, dan apalagi mimpinya itu memberikan manfaat untuk banyak orang, itu akan lebih bagus. Benar. Luar biasa. Tepuk tangan nanti kita berdua untuk teman-teman semua. Semangat. Aku sih mau nyampein selamat yang pertama ya. Terima kasih. Selamat, semangat, semoga sampai di port dalam keadaan sehat Amin. walafiat tanpa Ya, kurang bagi suatu semuanya. apapun. Semoga 2 tahun ini bisa berjalan dengan baik, Amin. studinya berjalan dengan lancar dan Amin. lulus memberikan dampak yang positif khususnya untuk desa kita, untuk daerah kita dan untuk Indonesia. Terima kasih sudah mau diundang dan Saya juga terima ngobrol. kasih sudah diundang. Padahal saya bukan siapa-siapa kayaknya. Ngobrol santai kayak gini seru banget. Seru-seru. Oke, Kapan-kapan see you lagi. next time sahabat Teras Langit di podcast yang inspiratif selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.